Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan, yaitu dalam bentuk laporan kemajuan. Jadi penelitian ini adalah penelitian guru besar yang didanai oleh PNBP tahun 2021 dengan judul Brand Authenticity, Brand Self-Congruence, Brand Experience, Brand Love, dan Brand Self-Brand Connection. Pengaruhnya terhadap brand advocacy dengan brand engagement sebagai mediasi pada destinasi wisata Sumatera Barat. Ketuanya saya sendiri, Profesor Dr. Yasri MS, anggotanya Ibu Pidiarini Dewita SE, MM, PhD. Latar belakang penelitian ini adalah karena Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang meletakkan pariwisata sebagai sektor prioritas di dalam RPJMD-nya. Oleh sebab itu, sektor ekonomi Sumatera Barat banyak tergantung kepada sektor pariwisata, karena pariwisata ini mendukung berbagai sektor, baik itu transportasi, perhotelan, kuliner, pakaian, kemudian juga sektor-sektor lainnya misalnya. Jadi oleh sebab itu maka sektor pariwisata sangat penting kita lihat. Nah, persoalannya adalah bagaimana brand advokasi ya. Jadi apakah pariwisata ini mau mengadvokasi Sumatera Barat ketika mereka sudah berkunjung ke sini ya, mengadvokasi bahwa artinya dia mencoba mendorong orang supaya datang ke Sumatera Barat, mempromosikannya ke teman-temannya, men-share informasi ataupun pengalaman-pengalaman yang baik tentang Sumatera Barat kepada teman-temannya, sehingga itu akan membuat pariwisata Sumatera Barat akan menjadi image positif di dalam pikiran wisatawan. Nah, penelitian ini kebaruannya adalah penelitian pertama yang menganalisis brand advokasi pariwisata dengan memasukkan brand self congruence, brand engagement, dan self brand connection yang sebelumnya tidak ditemukan pada penelitian-penelitian yang terdahulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertama pengaruh brand authenticity terhadap brand engagement destinasi wisata, yang kedua pengaruh brand self congruence terhadap brand engagement destinasi wisata, yang ketiga pengaruh brand experience terhadap brand engagement destinasi wisata, yang keempat pengaruh brand love terhadap brand engagement destinasi wisata, yang kelima, pengaruh brand engagement terhadap self-brand connection destinasi wisata. Yang keenam, pengaruh self-brand connection terhadap brand advocacy destinasi wisata. Dan yang terakhir adalah pengaruh brand engagement terhadap brand advocacy destinasi wisata di Sumatera Barat, Indonesia. Dalam penelitian ini juga didukung oleh teori-teori yang telah dikaji di dalam teori kepustakaan, baik itu menyangkut brand advokasi yang menggambarkan kesediaan para wisatawan untuk memahami, memaafkan, dan menawarkan ketika sudah terjadi kesalahan pada konsumen pada pelayanan-pelayanan yang mereka terima, dan juga mau mereka men-share informasi-informasi kepada orang lain. Sedangkan brand love adalah tingkat emosional atau kesukaan wisatawan terhadap merek tersebut. Kemudian brand engagement adalah keterikatan psikologis pelanggan terhadap merek berdasarkan pengalamannya berhubungan dengan suatu merek. Sedangkan brand self congruence merupakan cara konsumen menunjukkan perhatian untuk memikirkan masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Sedangkan brand self brand connection merupakan bagian penting dari brand relationship sebuah merek. Brand authenticity adalah komitmen untuk menyerahkan apa yang dijanjikan dan konsumen lebih mempercayai merek yang akan berkinerja baik. Sedangkan brand experience adalah subjektif respons konsumen internal yang ditimbulkan oleh rangsangan merek dari desain dan identitas, pengemasan, komunikasi, dan lingkungan merek. Nah, berdasarkan kajian-kajian teori yang telah dilakukan, maka dirumuskan kerangka konseptual, di mana ada brand authenticity, brand self-congruence, brand experience, brand love, mempengaruhi terhadap brand engagement, sedangkan brand engagement mempengaruhi terhadap brand advocacy dan self-brand connection. Nah, metode penelitian ini pertama, populasi penelitian ini adalah seluruh
wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat, baik itu wisatawan terutama dikhususkan kepada wisatawan nasional, yaitu wisatawan yang berasal dari daerah-daerah lain yang mengunjungi Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan metode survei sesuai dengan model penelitian di atas yang sudah dirumuskan di dalam kerangka konseptual, maka dirumuskan hipotesis, ya. Lalu hipotesis itu dianalisis dengan menggunakan analisis structural equation model melalui software AMOS untuk menganalisis datanya. Sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 588 responden yang disebarkan di seluruh Indonesia yang itu wisatawan yang pernah berkunjung ke Sumatera Barat. Proporsional dilakukan secara proporsional sampling dengan menggunakan survei secara online atau menggunakan Google Form. Nah, saat ini penelitian sudah dilakukan ya di bulan Juni kemarin, bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Kemudian hasilnya telah dianalisis, yaitu sebanyak 588 responden dengan usia yang kurang dari 25 tahun sebanyak 420 atau 70%, usia 26 sampai 35 tahun sebanyak 53 atau 9%, usia 36 sampai 45 tahun sebanyak 68 atau 12%, usia di atas 45 tahun sebanyak 50 atau 10%. Pekerjaan dari responden pada umumnya adalah pegawai negeri sipil yaitu sebanyak 14%, pegawai BUMN sebanyak 11%, pegawai swasta sebanyak 18%, konsultan 5%, wirausaha 19%, guru dan dosen 9%, mahasiswa 62%, ibu rumah tangga 1% dan lainnya sebanyak 6%. Pengeluaran rata-rata berbulan dari responden itu adalah 2 juta, sedangkan yang di atas 2 juta sampai 4 juta ada 13%, yang antara 4 sampai 6 juta ada 9%, antara 6 sampai 8 juta ada 3%, dan di atas 8 juta ada 1%. Pendidikan mereka pada umumnya adalah masih kuliah, yaitu sebanyak 56%, yang sudah tamat diploma 1%, sudah tamat S1 33%, tamat S2 5%, dan tamat S3 4%. Nah, dari variabel yang dianalisis dapat kami deskripsikan di sini gambarannya bahwa brand advocacy itu pada umumnya berada pada posisi yang baik, ya. Ada 5 indikator yang dievaluasi di sini. Dari kelimanya menyatakan bahwa pengalaman mereka ya tentang wisata Sumatera Barat itu sangat bagus. Mereka juga cenderung mau memberitahunya kepada orang lain, tetapi mereka merasa tidak punya tanggung jawab berbagi, ya. Cuman mereka melakukannya secara sukarela, dan juga mereka cenderung menyarankannya kepada orang lain dan memberitahu orang lain tentang kualitas destinasi wisata Sumatera Barat. Kemudian dari brand engagement, ya, brand engagement juga pada umumnya relatif baik, namun ada beberapa indikator yang relatif jelek. Dari 19 indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini, di mana ya pada umumnya wisatawan jarang mengunjungi web situs destinasi Sumatera Barat, ya. Demikian juga mereka juga tidak selalu mengikuti informasi yang dipublis di dalam webnya, dan kemudian mereka jarang membicarakan tentang destinasi Sumatera Barat. Namun pada umumnya mereka menganggap bahwa mereka punya pesan positif terhadap destinasi wisata Sumatera Barat, dan juga mereka merasa gembira ketika mereka bisa berkunjung ke Sumatera Barat, dan juga mereka merasa menikmati, ya, daerah-daerah atau destinasi Sumatera Barat, dan mereka juga pada umumnya menyatakan bangga ketika mereka bisa berkunjung ke Sumatera Barat. Kemudian dari segi brand connection, dari ada 5 indikator yang digunakan, di mana pada umumnya relatif kurang bagus, ya, karena di sini hanya 1 dari 5 indikator ini yang relatif baik, di mana mereka mengatakan destinasi Sumatera Barat itu menunjukkan destinasi wisata yang menjanjikan, ya. Nah, jadi
pada umumnya mereka kurang melihat bahwa ada beberapa kelemahan-kelemahan yang bisa ditemui di dalam destinasi Sumatera Barat. Ya, jadi mereka juga tidak merasa mempunyai hubungan personil ya, atau secara emosional belum punya hubungan kedekatan dengan daerah Sumatera Barat ya, dan juga mereka jarang mengkomunikasikannya atau menyarankan kepada orang lain supaya datang ke Sumatera Barat ya. Nah, tapi mereka melihat bahwa destinasi Sumatera Barat ini secara umum sudah relatif baik. Kemudian dari brand authenticity juga pada umumnya wisatawan melihat bahwa destinasi Sumatera Barat belum memiliki filosofi yang jelas sebagai destinasi apa sesungguhnya yang menjadi keunikan di Sumatera Barat. Ini masih perlu diperbaiki karena menurut mereka ini belum terlalu jelas, dan juga sehingga belum jelas apa sebenarnya yang dijanjikan atau yang sebenarnya disuguhkan, keunikan-keunikan yang diberikan kepada destinasi Sumatera Barat. Kemudian bagaimana kira-kira mereka juga mengatakan bahwa destinasi Sumatera Barat belum memberikan janji-janji yang telah disampaikan. Kemudian brand self congruence juga menunjukkan bahwa rata-rata belum terlalu bagus. Ya, jadi karena mereka mengatakan mereka belum mau mengunjungi secara konsisten wisata Sumatera Barat, dan juga demikian juga wisata Sumatera Barat ini belum terlalu baik dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Jadi mereka belum melihat bahwa daerah Sumatera Barat ini merupakan bagian dari diri mereka. Kemudian brand experience, di mana mereka merasa juga belum timbul perasaan atau sentimen yang kuat terhadap daerah wisata Sumatera Barat. Juga mereka belum memiliki emosi yang kuat terhadap destinasi Sumatera Barat, dan juga belum mereka merasa bahwa keikatan emosional mereka dengan daerah wisata Sumatera Barat belum terlalu bagus. Kemudian brand love yang terakhir, mereka pada umumnya sudah merasa bahwa sudah mencintai, sudah memiliki evaluasi positif, dan sudah memiliki respon emosi positif. Namun mereka belum mau mendeklarasikan cintanya terhadap daerah wisata Sumatera Barat, dan juga belum mempunyai keinginan yang kuat untuk datang lagi ke Sumatera Barat. Nah, itu kira-kira yang sudah bisa kami gambarkan, dan selanjutnya penelitian ini akan dilanjutkan dengan analisis data, kemudian menguji hipotesis, dan kemudian kami akan menulis laporan dan juga artikel baik untuk dipublish di jurnal internasional bereputasi maupun di dalam diskusi atau konferensi internasional. Untuk konferensi internasional direncanakan tahun ini, sedangkan publikasi di jurnal internasional direncanakan tahun depan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.